Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Desa Wadiwara, yang kami hormati para tokoh adat, yang kami hormati para pendidik, yang kami hormati para perantau dari seluruh penjuru yang berbahagia, keluarga kedua mempelai, dan yang paling berbahagia Bakambul udah mengerti, dan yang paling berbahagia Raja Sehari. Ini pas betul namanya ini, Wahyu Nurjannah. Kalau menjalankan wahyu Allah dengan benar, insya Allah akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ini pernikahan ini yang namanya menikah, kawin, itu pasti bahagia. Kami nampung dari sini, Pak. Pada bukan terkemar ya? Pada? Untuk itu, pada? Merah. Tak hobi ni, pada? Namanya bahasa Arab ni, Bali ni. Ano, apa nama mana? Sahih pada? Sahih. Masya Allah, Ustazah. Ya? Subhanallah, Bapak Ibu sekalian, dalam momen-momen hidup, antara perkara paling membahagiakan, dan kebahagiaannya itu luar biasa, could not be described, gitu, tidak bisa digambarkan kebahagiaannya, dan kebahagiaan itu hanya dimiliki oleh mereka berdua. Kalau kita ini pernah memiliki, kalau mau ulang coba, Wahyu Rahman dia komiu sahur. Tapi memang kebahagiaan ini very special, kebahagiaan luar biasa. Ya, jadi biasanya kalau nasihat-nasihat begini ini tidak boleh lama-lama. Tetap hidup sehingga tolimput biagi nompona atau doain kekahibam Pak Ustaz. Atau tak ini yang pada kekahibamu. Ya Lailutul. Pada ini saja waktu pelajari di pesantren dulu. Ya Lailutul, wahai malam, panjangkanlah malammu. Wahai nahar, siang, pendekkanlah waktumu. Biarkanlah waktu itu menjadi milik kami berdua. Ini luar biasa. Kalau yang dengar, kekahibam Ustaz, doa muhadar. Itu luar biasa. Tapi marilah kita sama-sama mencoba, istilahnya mengambil sedikit nuansa kebahagiaan dari raja kita pada siang hari ini. Dan Masya Allah, kehadiran kita tentu ikut menjadi saksi dan juga ikut mendoakan semoga pernikahan mereka adalah pernikahan al-mubarakah, pernikahan yang berkah. Antara perkara tentu, antara perkara penting, ya, dalam urusan kita berkeluarga, tadi sudah dibacakan ayat-ayatnya bahwa menikah ini salah satu tanda-tanda kebesaran Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kebesaran, salah seorang ulama Indonesia mengatakan, ketika disebut itu ayat, berarti peristiwa itu nanti ada di dalam peristiwa itu seharusnya ada perkara yang menambah dan menguatkan keimanan. Maka kalau kita bahas dari aspek kajian-kajian keislaman, ini ayat-ayat ini sangat menarik. Tapi hari ini biarlah nuansa kebahagiaan itu tidak terganggu. Ya, biarlah nuansa kebahagiaan itu tidak terganggu. Bapak Ibu sekalian, bahwa ini menjadi nasihat untuk kedua pengantin dan juga pengantin lama.
pengantin lama bahwa kita suami istri itu ada hak, ada kewajiban. Ada hak, ada kewajiban. Antara nasihat terbaik sering saya ulang-ulang, dan ini bagus untuk istri. Nasihat yang baik, bagus untuk istri. Salah seorang ibu menasihatkan putrinya, mengatakan, "Ya bunayati, putriku, kamu dulu biasa di dalam lingkaran kehidupan kita sama-sama. Sekarang engkau keluar, engkau akan tinggal dengan orang yang baru, yang tidak pernah bersama kamu, yang tidak kamu tahu sebelumnya. Sekarang kamu akan bersama dengan dia. Maka fahfazi ashrul hisal, hafallah 10 poin ini akan menjadi poin penting bagi diri. Pertama, kata ibu ini bahwa al-khudu'u lahu bil qana'ah wa husnus sam'i wa ta'ah. Al-khudu'u lahu, karena kalau nasihat untuk dia saja cukuplah itu, dia sudah paham. Al-khudu'u lahu bil qana'ah wa husnus sam'i wa ta'ah. Tunduk terhadap suami dengan qana'ah. Qana'ah itu rasa puas. Bahasa lebih bagusnya qana'ah itu dengan selalu bersyukur. Itu qana'ah. Wa husnus sam'i wa ta'ah. Selalu kalau suaminya memanggil, memerintahkan, dengar baik-baik, taati dia baik-baik. Itu nasihat yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara nasihatnya, Allah yaqa'u minki ainuha ala qabih. Hendaklah mata suamimu tidak pernah terjatuh pada dirimu pada perkara yang buruk. Artinya istri ini harus selalu menarik, selalu cantik. Maka tuh amakomo bang kepada kamu amakomo. Anyo danano ini Bapak Ibu sekalian, itu termasuk anggaran terbesar dalam hidup artis. Ingin istri kita seperti artis Korea atau Mbak Dano atau Abu Tayyapur. Bagaimana mau seperti artis Korea? Tidak bisa, ya. Bahwa jangan pernah dia memandang kamu itu selalu dalam keadaan cantik. Kalau oleh siang Bali, beli bawa luar, kamu mengada itu, dia udah ini, kamu mengada itu, atau bawa lambu, apa lagi segala orang, atau enggak itu, tidak apa, atau bawa lambu atau bawa umbat terus, atau bawa luar hampir setengah kilo sudah tercium baunya. Lah, makan itu, kamu itu orang. Ini terbalik. Seharusnya kecantikan itu untuk istri dan untuk istri. Wa alla yashummu minki illa atyab rih, dan hendaklah dia mencium darimu, tidak ada yang tercium darimu kecuali bau yang wangi-wangi. Apa kadang ada no alif guna? Anu minyak wangi meta no alif harga. Ano bahai umpu hebo para korban putar hebo ini minam selesai bu. Mana kamu ingin bagus, istri cantik, wangi, tapi modal tidak ada. Kamu pikir rumah anus teo. Tapi biasanya kalau istri yang bagus, mengerti mau ane noa, mau ane kayaknya apa ya pak, syukur. Kau pertama itu syukur, kembali. Ada oleh bahas skincare apa itu ya? Tak apa ya? Kita jaga seadanya. Tangkap baik-baiknya. Ini kalau pengantin baru begini, ya. Ini sebenarnya ini, tapi tidak apa-apa ini saya sampaikan ke Nurjana ini. Saat-saat begini, istilahnya ayyam ma tatlubina minhu sayu'tik. Apa saja kamu minta dari wahyu ini, dia akan kasih. Saking cintanya, ya Allah. Bulan pertama dari awal
tahu kamu, maaf. Saya bilang, tapi biasanya istri yang baik itu bukan begitu. Ustaz, saya akan bersama dia bukan 1-2 jam. Bukan, saya akan selalu bersamanya sepanjang hidup saya sampai di surga. Itu yang mau. Maka itu tidak begitu. Ya. Kemudian kata nasihat seorang ibu ini, kata ibu ini, tafakkari dadani, tafakkari liwakti naumihi, dadani jaga waktu tidurnya, waktu amihi jaga makannya. Karena memang urusan ini rawan ini. Kenapa kata ibu ini? Fa inna tawatural ju'i malhabah. No aho kau handano kamu pulang mu anemu. Waktu makannya itu jadi masalah besar. Kalau dari aspek kesehatan tidak lama lagi dia akan sakit lambung. Kalau sudah sakit lambung penata. Itu dalam rumah. Yang bencananya kalau sering tidak bisa makan di rumah, nombah kamu main luar, anak mana main luar? Dia cari makan di luar. Kalau dia cari makan di luar bahaya. Pertama cuma makanannya yang sedap. Lama-lama yang siapkan makan yang sedap. Kalau nenek-nenek tidak apa-apa kalau yang siapkan makan. Ada yang siapkan makannya kambing. Apa kamu pulang nama itu? Bahkan masih baru kabar segala no. Tamu baru nama itu nombak kata. Kalau felu pertama masih segala. So kau memang yo, so kita kau. Karena lapangnya baik. Dan kalau tidurnya masalah, maghdabah, dia akan menjadi sumber kemurkaan, sumber marah bagi. Ini untuk istri, makanya penting. Tapi untuk laki-laki, untuk suami, ini saya ringkaskan untuk suami ini karena numpuk. Untuk suami, coba kalau kita tulis di dalam handphone. Saya tulis di dalam handphone. What does the wife want? Biasanya istri itu dia suka apa? Apa yang dimau oleh istri dari suami? Maka beliau menyampaikan begini. A wife generally wants to feel, secara umum istri itu mau, ini penting untuk suami pengantin baru dan pengantin lama. Secara umum istri itu mau to feel love. Dia merasa dicintai. Maka penting bagi suami untuk selalu mengatakan, you are beautiful. You are the only woman in the world. Kamu satu-satunya wanita di dunia. Tidak ada lagi yang cantik di dunia selain kamu. Itu perempuan suka. Antara kalimat yang sering kita ulang-ulang yang perempuan suka, I love you. Tenai, bapak masalah. Kalau kamu pula sejak minamna tona anak kalimat tona. Bapak kamu pugare, I love you. Juga nak, nama tona. Tapi kalau masih begini, kalimat itu sangat penting. Setiap hari diucapkan tidak masalah. I love you. Kamu cantik, kamu. Wanita itu perlu diakui bahwa dia cantik. Moga kamu tidak kamu pulang, pernah pulang kok. No pernah bakal kefoda. Tapi harus tetap dibilang, you are beautiful. Dia harus merasa disayangi, merasa dicintai. Yang kedua, feel to appreciate. Dia harus merasa dihargai. Harus dihargai. Maka naik foda, mentang-mentang mau bakal. Foda itu dia. Orang bakal terus foda. Sudah capek dia masak, bukan orang-orang. Anak semakin keluar maka ahmak dia naik itu. Ahmak ya. Foda bukan boleh air foda. Tak kena menghargai foda. No, to be appreciate.
Ya, angkat telepon, ukuran dia. Apa nama pemandian? Itu pada itu memang. Dan ketiga, to be supported, harus didukung. Jadi kalau dia apa, kita dukung. Yang keempat, to be respected, harus dihormati. Harus dihormati. Jangan mentang-mentang dia kerja, dia capek, dia lelah, umur jangan. Harus tetap kita hargai. And connected to her partner, dan harus nyambung dengan pasangannya. Ini semua poin-poin ini adalah penting untuk keberlangsungan rumah tangga. Kalau memang, tetapi khususnya ini untuk suami-suami ini, apalagi yang masih muda, jangan bosan-bosan bilang kepada istri, kamu cantik, saya sayang kamu. Jangan bosan-bosan. Ya, jangan bosan-bosan. Bahkan misalnya, kalau istri dengan saya tidak sayang kamu, aku tak peduli. Yang penting saya harus menyayangimu. Ketika kita bilang begitu, istri akan senang. Karena kita menyayangi itu ibarat kita melempar bola. Sekuat mana bola kita lempar, sekuat itulah pantulan yang kita dapat. Kalau rasa cinta kita terhadap istri itu besar, maka dia pasti membalas rasa cinta kita juga dengan besar. Dan cinta itu tidak harus diungkapkan, karena memang cinta itu bukan hanya permainan kata-kata, walaupun kata-kata itu penting. Kalau suami kamu bilang kamu ganteng, dia tidak peduli. Nunggu dari dulu saya tahu saya diganteng, dia tidak terlalu peduli. Tapi kalau perempuan itu perlu, kamu cantik itu perlu. Perempuan itu perlu dikata-kata begitu. Jadi istri rumah tangga ini akan menjadi salah satu kunci kebahagiaan. Dan kalau misalnya baru 1 bulan pertama ini kayak ayah, ini usia kamu pulang. Ini kayak semua. Neta kondisinya. Nanti 3 bulan kemudian baru no fatwa rumah namanya sepia. Biasa bu ini rumah ini sepi. 1 piring berdua. No rumah kamu lupa. Kamu begitu. Tapi kalau sudah lama, maka kemudian menjadi penting bagi suami untuk tahu istri itu maunya bagaimana. Suami juga perlu, suami itu maunya bagaimana. Karena ini nanti menjadi poin-poin untuk melanggengkan rumah tangga. Dan salah satu poin penting dalam rumah tangga, as-saraha rohah, terus terang itu memberi ketenangan. Kalau istri misalnya tidak suka dia pakai baju hitam, bilang tidak suka baju hitam. Tidak suka baju hitam. Karena perempuan itu sensitif. Kalau laki-laki tidak ada masalah. Laki-laki kadang-kadang kalau pakai baju terserah. Ini kayak apa dulu? Ibaratnya kalau kita pakai, kalau istri tidak tahu mau pakai bagaimana, jadi saja itu kalau laki-laki. Kalau istri dia lihat, kenapa kau pakai begitu? Ganti baju. Ganti baju. Kenapa ini? Pas saya tidak mau, ganti. Kita tidak usah bertengkar sama istri, tak ganti mau. Terus bertengkar. Tidak usah bertengkar. Karena rasa dia akan merasakan. Bantu dia kau hitung dia. Saya pakai baju kamu yang kedinginan. Sudah, itu adalah bagian dari rasa sayang istri terhadap suami. Saya dulu pernah ceritakan juga tentang sahabat saya. Sahabat saya itu dia mau jalan. Sudah mau jalan ini di acara pernikahan begini. Istri, ayo kita jalan cepat. Pas sudah mau jalan, istrinya diam. Tomo. Kenapa dia diam saja, dia diam. Kenapa? Lama baru dia cerita. Ayo kita jalan. Dia diam, dia tidak mau bicara. Rupanya masalahnya itu apa? Suaminya dia lipat celananya satu bagian celananya itu dia lipat. Dia bilang, ayo kita jalan. Tidak. Kenapa ini? Sudah celanamu kasih turun itu ini. Ya Allah, tunggu celana kasih turun itu perlu 10 menit. Tapi begitulah istri. Kalau berlaku pertengkaran, ini saya selalu ulang-ulang. Kalau berlaku pertengkaran, itu
kodenya bahwa kalau berlaku pertengkaran, maka suami tidak usah banyak bicara. Satu umum. Kalau istri banyak bicara, memang itu cara untuk menyelesaikan masalah. Mau buka terus, kenapa ulang lagi? Kenapa sudah begitu cara menyelesaikan masalah? Tapi kalau laki-laki ada masalah, dia perlu tenang. Maka selalu saya sampaikan, kalau suami lagi bermasalah, tidak usah dinasihati. Sabar Pak, tenang. Ini ujian dari Allah. Kalau kamu sabar, kamu akan dapat surga. Tidak usah pada Muna. Tidak usah. Dia sudah tahu itu. Yang perlu dia tenang ketika dia sedang begitu, dia mau tenang. Kami hamba mau kopi, bang kopi. Banyak ke kopi sianida pasal mati. Kopi. Beda dengan istri. Kalau dia ada masalah, dia harus bicara. Karena cara menyelesaikan masalah bagi perempuan itu harus bicara. Makanya di dalam penelitian, laki-laki misalnya perlu 6.000 perkataan satu hari, perempuan perlu 20.000 perkataan satu hari. Maka kalau ada masalah, dia harus bicara. Kalau laki-laki harus mendengar. Jangan sudah pernah dengar, sudah dengar. Kemarin kau sudah bilang, Pak. Kemarin kau sudah bilang, 2 hari yang lalu kau sudah bilang. Kau ulang terus, kenapa ini? Jangan pura-pura umbela, nentulah, umbemo. Karena itu adalah cara menyelesaikan masalah bagi perempuan. Yang terakhir kita doakan semoga anak-anak mereka nanti anak-anak yang soleh, semoga mereka punya anak yang banyak. Jadi saya tahu ini keluarga Pak Haji ini anak banyak, dan saya juga tahu bahwa Wahyu ini pasti punya anak yang banyak, minimal ya. 10 ya, 10. Ini doa. Karena pada alimano kalau anak banyak baru baik-baik rezeki orang tua. Rezeki. Saya cerita baru-baru di pernikahan. Anak 10 orang, semua merantau di Papua. Semua berhasil. Setiap tahun 1 orang kirim 10.000, kirim 1 juta. Setiap bulan mendapatkan ibu 10 juta. Karena itu untuk setiap bulan ada undangan makan besar. No, saya udah anak kok lumpuh. 1 bulan kirim 1 juta. Jangan bayar anak 10 orang kapan tulisan saya menyesal kenapa saya punya anak banyak. Punya anak 1 itu sudah bagus. Kalau kaya kami ojek, setengah mati kasih. 1 saja setengah mati, apalagi kau tapi kalau anak-anak 10 itu soleh, ya Allah. Karena boleh kamu pulang. Baru kami pulang penghadaan inatan itu untuk umum tua. Minat, ada. Kau mau inatan itu untuk umum. Kalau hidup anak, kalau anak 2 anak cukup. 1 narkoba, 1 tabrakan. Nambah anakmu. Nambah. Jadi kita doakan mudah-mudahan anak banyak, anak soleh dan soleha. Minimal 10. Sabar mama. Mudah-mudahan. Pertama tu? Okay, it's okay. 10 children. It's okay. Okay. Kenapa? It's okay. Sama-sama ini Ustaz apa namanya kalau pada tahu Ustaz memang benar-benar sering nasihat orang. Mari kita sama-sama doakan semoga pernikahan mereka pernikahan yang barakah, mereka dikurniakan anak-anak yang soleh yang soleha, yang berbuat baik kepada kedua orang tua mereka. Amin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم بارك لهم وبارك عليهم واجمع بينهما في الخير. اللهم ألف بين قلوبهما. اللهم حبب إليهما الإيمان. اللهم ألف بين قلوبهما كما ألفت بين آدم وحواء. اللهم ألف بين قلوبهما كما ألفت بين قلب يوسف وزليخا. اللهم ألف بين قلوبهما كما ألفت بين محمد صلى الله عليه وسلم وقلوب سائر زوجاته. اللهم ألف بين قلوبهما كما ألفت بين قلوب المتحابين فيك يا رحمن يا أرحم الراحمين.
اللهم ارزقنا جميعا أبناء صالحين. اللهم ارزقنا جميعا بنات صالحات. اللهم ارزقهما أبناء صالحين بنات صالحات يعينهما على طاعتك والتقرب إليك ونشر دعوتك يا رحمن يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.